Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak selaku pengurus yayasan, Bapak Junaidi SPD. Pada saat ini saya berada di lokasi Yayasan Pesantren Islam Kafah Rahmatan lil Alamin, Desa Ijo Balit, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji ya, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi pada kesempatan ini saya bertatap muka dan bersilaturahmi dengan beliau, dan bertempat ini adalah ruangan beliau mungkin. Jadi sebelum kita masuk pada session gitu ya, tanya jawab atau wawancara, terlebih dahulu saya sendiri memperkenalkan, nama saya Haji Marifuddin, tempat tinggal saya di Anjani. Lalu lembaga yang saya bawa ini adalah Lembaga Digital Bumi Gora Indonesia. Dalam rangka itu, lembaga ini perlu pelunggu maklumi bahwa lembaga yang sebagai katalisator penyambung antara pihak donatur dengan pihak penerima bantuan. Ini termasuk di dalamnya madrasah atau yayasan seperti pelunggu di sini, kemudian masjid, musola, TPA, dan panti asuhan juga. Jadi lembaga ini khusus bergerak dalam bidang sosial. Jadi kantornya di Lombok Barat, tepatnya di Jalan Bypass, Banyumalak, Lombok Barat. Lalu sebelum saya wawancara dengan pelunggu, terlebih dahulu saya minta penjelasan profil dari yayasan kita ini, sehingga ada gambaran gitu ya, ada gambaran untuk ke depan. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak Ketua untuk menjelaskan profil yayasan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya sedikit menguraikan atau menjelaskan terkait dengan profil yayasan. Nama yayasan yang kita sudah dirikan tahun 2022 dan disahkan oleh Kemenkumham itu tahun 2023. Adapun rencana ke depan, yayasan kita ini yang kita beri nama dengan Yayasan Pesantren Islam Kafah Rahmatan lil Alamin, yang kita singkat dengan YASKIKARLA. Adapun rencana ke depan, yayasan kita ini akan mendirikan termasuk sosial, termasuk bidang ekonomi, dan termasuk keagamaan. Itu program inti, program pokok yang akan kita geluti di yayasan kita ini. Nah, terkait dengan hal itu, awal mula berdirinya yayasan ini atas musyawarah dengan tokoh-tokoh yang ada, yang alhamdulillah pada tahun 2023 disahkan oleh Menkumham. Nah, terkait dengan program, yayasan akan mendirikan lembaga pendidikan yang alhamdulillah saat ini sudah kita mendirikan Raudatul Atfal yang berjalan sudah 2 tahun, yang alhamdulillah tahun ini akan melakukan penamatan perdana untuk Raudatul Atfal. Selanjutnya, yayasan ini memiliki tanah wakaf RA khusus mandiri 3 arah, dan khusus untuk pondok pesantrennya itu sudah kita sediakan lahan 40 arah. 40 arah itu bersumber dari wakaf-wakaf para donatur, termasuk juga pengurus. Nah, sehingga adapun juga wakaf
perorangan yang pisah tempatnya itu 25 arah. Nah, sehingga total wakaf keseluruhan itu berjumlah 68 arah. Itu wakaf murni dari para donatur dan tokoh-tokoh kita, termasuk juga pengurus yayasan. Nah, rencana ke depan yang sudah kita desain dalam plan proyek untuk yayasan, untuk pondok pesantren, itu sudah ada desainnya sebenarnya, yang alhamdulillah ketua pembina kebetulan saat ini sedang di Mekah untuk menjalankan haji. Siapa di Haji Rifai SAGME. Ya, beliau ketua pembina dan kebetulan juga dapat jadi pembimbing haji beliau. Ya, mudah-mudahan rencana kita tahun ini bisa terlaksana, termasuk pondok pesantren, sekaligus rencana ke depan setelah RA ini lanjut nanti ke SMP Islamnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk menjalankan ini, dan harapan kami donatur bisa melirik kami ini. Itu harapan kami. Mungkin itu aja dulu profil singkat terkait dengan yayasan kita. Terus berapa anak kita yang di sini? Yang ada saat ini untuk RA-nya itu 21 siswa, dan yang sudah mendaftar itu baru calon siswa baru itu baru 16 calonnya. Mungkin nanti realnya kita tidak tahu gitu. Calonnya 16. Tenaga pengasuh berapa nih? Tenaga pengasuh 5 orang. 5 orang. Dan kalau pengurus banyak nih. Jadi pengasuh ini terdiri dari lingkungan kita di sini atau ada orang lain di luar? Untuk saat ini dari warga kita di sini, yang bergelut untuk menjadi pengasuh anak-anak kita di sini. Apa harapan Pelunggu dengan kepada donatur gitu? Harapan kita di sini selaku ketua yayasan, mudah-mudahan bisa membantu kami sehingga rencana untuk lembaga sosial dan pendidikan ini bisa berlanjut dan bisa berjalan terkait dengan pembangunan fisiknya yang sangat kami harapkan. Lembaga pendidikan apa yang mau Pelunggu? Sudah kita desain rencana pendidikannya, itu mulai dari RA, SMPI, SMK, dan juga nanti dari pendidikan dasarnya, MI atau SD nanti salah satu kita emang sudah masuk dalam perencanaan RA, SDMI, SMPI, dan SMK. Dari sejak 2003 gitu? Iya, 2003 keluar Menkumhamnya. Jadi mungkin itu Pak ya, sekedar kita ya wawancara sedikit. Jadi wawancara saya dengan Ketua Yayasan Pak Juniadi gitu ya, Juniadi SPD. Jadi beliau selaku pimpinan atau ketua yayasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi harapannya para donatur melirik gitu ya. Jadi program yang akan dilaksanakan itu adalah pembangunan lokal untuk gedung-gedung, termasuk lembaga pendidikan RA-nya juga mau ditambah, kemudian gedung MI ya, dan gedung Sanawiyah. SMP apa? SMP Islam gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan atau harapan dari ketua yayasan ini dapat terwujud dengan segera melalui kami selaku penghubung gitu ya. Jadi jembatan, kalau bahasa kita ini adalah jembatan antara pihak donatur dengan pihak penerima seperti Pelunggu di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.